Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sesungguhnya di dalam Al-Quranul Karim ada satu surat yang sangat agung yang menyamai sepertiga Al-Quran. Sampai Rasulullah SAW bersumpah, "Walladzi nafsi biyadih, innaha lata'dilu thulutsal Quran." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya surat itu semisal dengan sepertiga Al-Quran. Itulah jamaah sekalian surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat yang selalu kita baca, yang sudah sangat kita hafalkan. Surat yang sangat agung ini hanya 4 ayat, sangat singkat, tetapi membacanya seperti membaca sepertiga Al-Quran. Berarti orang yang membacanya 3 kali sama dia dengan membaca seluruh Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW juga mengabarkan, "Man qara'a qul huwallahu ahad 10 marratin banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa membaca 10 kali qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Dan jemaah sekalian, ini termasuk surat yang dianjurkan untuk selalu kita baca setiap hari dalam sejumlah amalan yang sangat agung. Di antaranya dalam solat-solat sunnah. Pertama pada solat witir. Kalau kita witir 3 rakaat, dianjurkan rakaat pertama membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang ketiga Qul huwallahu ahad. Kita bangun di akhir malam, maka ibadah kita ditutup dengan 3 surat ini, di antaranya surat Al-Ikhlas. Kemudian kita mengawali hari saat masuk waktu fajar. Dianjurkan juga dalam solat sunnah sebelum subuh atau solat sunnah fajar, kita membaca di rakaat yang pertama Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang kedua Qul huwallahu ahad sampai akhir surat. Kemudian kita masuk di awal malam. Dianjurkan untuk kita baca dalam solat sunnah setelah maghrib Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat yang pertama dan Qul huwallahu ahad di rakaat yang kedua. Begitu pula jemaah sekalian, kalau kita melakukan tawaf saat kita haji atau umroh, setelah itu, setelah tawaf kita solat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri saat membangun Ka'bah. Disunnahkan kita solat 2 rakaat, membaca Al-Kafirun di rakaat yang pertama dan Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Ini menunjukkan kepada kita jemaah sekalian betapa agungnya surat ini.
sampai dalam 4 solat sunnah ini Allah syariatkan kepada kita untuk selalu membacanya setiap hari, di akhir malam, di awal hari, dan di awal malam. Dan juga dianjurkan dibaca sebelum kita tidur. Kita baca Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas. Kita baca dalam keadaan kita kumpulkan 2 tangan kita, setelah itu kita tiup, lalu kita usapkan ke seluruh anggota tubuh kita yang bisa kita jangkau, dimulai dari kepala, wajah, bagian depan tubuh, dan seterusnya. Ulangi itu sebanyak 3 kali. Ini termasuk cara kita minta perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan makhluknya saat kita tidur. Bahkan jemaah sekalian, juga surat ini dianjurkan dibaca. Dibaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, kemudian An-Nas 3 kali, di setiap pagi dan petang, atau setiap ba'da subuh dan ba'da maghrib. Ini masuk dalam zikir pagi petang. Dan ba'da zuhur, ba'da asar, serta ba'da isya dianjurkan baca sekali. Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali, dan An-Nas sekali. Ini menunjukkan kepada kita betapa agungnya surat ini, sehingga harus kita pahami baik-baik dan kita yakini kebenarannya. Niscaya jamaah sekalian, ini termasuk kunci surga, bahkan kunci surga yang utama, karena di dalamnya terkandung tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, memurnikan keimanan kita bahwa hanya Allah Rabb kita dan hanya Dia yang berhak disembah. Sehingga ada seorang sahabat, setiap solat sebelum membaca surat lain, selalu dia baca surat Al-Ikhlas. Hal itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk bertanya kepadanya, mengapa dia selalu melakukan itu? Maka dia pun menjawab, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena surat Al-Ikhlas itu di dalamnya terkandung sifat-sifat Allah yang maha penyayang. Aku pun cinta untuk selalu membacanya. Maka Nabi SAW bersabda, akhbiruhu bi anna Allah yuhibbuhu. Maka kabarkan kepada dia bahwasannya Allah pun mencintai dia. Karena dia cinta dengan surat Al-Ikhlas. Disebabkan di surat Al-Ikhlas ada sifat-sifat Allah yang maha penyayang, dia pun solat selalu membaca surat ini. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW sendiri berkata kepadanya, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas akan memasukkanmu ke dalam surga. Adapun jemaah sekalian, sebab diturunkannya ayat ini, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menceritakan, karena orang-orang musyrik bertanya kepada Nabi SAW, unsub rabbaka, jelaskan nasab Rabbmu. Maka Allah turunkan ayat ini, surat ini secara keseluruhan untuk menjawab mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga menambahkan, ada orang-orang Yahudi juga mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, siflana rabbak, sifatkan untuk kami siapa Rabbmu. Maka Allah turunkan ayat ini untuk mengenalkan siapa dia. Ikrimah, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, murid senior Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengabarkan, ketika orang-orang Yahudi mengatakan, kami menyembah Uzair anak Allah, dan orang-orang Nasrani mengatakan, kami menyembah Isa, yang mereka sebut Yesus, putra Allah, anak Allah. Dan orang-orang Majusi mengatakan, kami menyembah matahari dan bulan. Dan kaum musyrikin Arab mengatakan, kami menyembah berhala-berhala. Maka Allah turunkan ayat ini untuk menjelaskan kepada mereka semuanya bahwa hanya Allah yang berhak disembah, dan bahwasanya Allah tidak memiliki anak. Inilah jemaah sekalian di antara riwayat-riwayat yang menjelaskan kepada kita tentang sebab diturunkannya ayat ini. Maka Allah tegaskan, kul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, Allah itu al-ahad, yang maha esa. Artinya, dia pemilik kesempurnaan.
sehingga tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengannya. Dia Maha Esa, hanya Dia saja yang memiliki sifat-sifat yang paling tinggi, nama-nama yang maha indah. Tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengannya. Hanya Dia yang maha besar, maha kuasa, maha tinggi, maha kaya, maha cukup. Maka jamaah sekalian, kalau begitu, hanya Dia yang berhak kita sembah. Itulah arti Al-Ahad. Sungguh aneh kalau ada seorang muslim yang membaca ayat ini, tapi dia membenarkan penuhanan kepada selain Allah, atau bahkan dia mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah. Maka ayat yang mulia ini menyalahkan semua perbuatan manusia yang menganggap ada Tuhan selain Allah, ada pencipta, penguasa, pengatur seluruh makhluknya selain Allah, atau ada yang berhak disembah selain Allah. Kemudian Allah tegaskan, Allahu Samad. Allah adalah As-Samad. Artinya jemaah sekalian, yang seluruh makhluk butuh kepadanya. Karena Dia yang maha sempurna, Dia maha kaya, maha cukup. Dia tidak sedikit pun membutuhkan makhluknya, dan makhluk seluruhnya yang butuh kepadanya. Itulah arti As-Samad. Sehingga kalau kita betul-betul beriman bahwasanya Allah adalah Al-Ahad dan As-Samad, maka kita hanya akan menyembah kepadanya. Maka hanya Dia yang kita yakini sebagai Tuhan kita. Hanya kepada Dia kita persembahkan seluruh amal ibadah kita. Begitu pula kita meyakini hanya Dia yang maha mampu memberikan pertolongan kepada kita. Hanya Dia yang mencurahkan segala nikmat untuk kita. Hanya Dia yang memberi manfaat ataupun yang menimpakan mudarat, sehingga kita pun bergantung hanya kepadanya dalam semua urusan kita. Maka kita bergantung hanya kepadanya. Tidak ada selainnya yang kita pasrahkan urusan kita. Tidak boleh kita bergantung kepada selainnya. Sebagaimana juga Allah mengingatkan kita, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal, kalian gantungkan semua urusan kalian, kalau kalian benar-benar beriman. Dan Allah pun berjanji, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal, bergantung hati hanya kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Artinya pasti Allah akan selalu menolongnya. Itulah sebabnya jemaah sekalian, kita pun menyatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Hanya kepadamu kami beribadah, karena Allah adalah Al-Ahad, yang Maha Esa. Hanya Dia satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dan itulah arti la ilaha illallah. La ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Allah adalah As-Samad, yang seluruh makhluk butuh kepadanya, sehingga kita menyatakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kami tidak butuh kepada selainmu, kami tidak meminta kepada selainmu. Hanya Engkaulah yang maha mampu memberikan pertolongan kepada kami. Oleh karena itu jemaah sekalian, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma masih kecil, umurnya baru 9 tahun, Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepadanya, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu butuh pertolongan, mintalah pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah As-Samad. Wabillahi taufik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billahi wa ba'd. Fa ikhwani kaum muslimin jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah menyatakan, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah tidak memiliki anak, tidak pula memiliki orang tua, sebagaimana Allah tidak memiliki istri. Karena sesuatu yang lahir, dia sebelumnya tidak ada. Sedangkan Allah Dialah Al-Awwal, yang maha awal. Tidak ada satupun sebelum Dia.
Sedangkan yang memiliki ayah, yang memiliki orang tua, maka dia adalah makhluk yang sebelumnya tidak ada, dan kelak dia pun akan musnah. Sedangkan Allah, dia yang awal dan yang akhir, dia kekal abadi. Dan ketahuilah jemaah sekalian, orang yang berkeyakinan dan mengatakan Allah punya anak merupakan satu bentuk penghinaan kepada Allah. Karena itu menunjukkan Allah adalah makhluk yang membutuhkan anak. Karena dia telah menyamakan Allah dengan makhluk yang lemah yang butuh kepada anak. Sehingga jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sangat murka ketika hamba berkata Allah punya anak. Allah telah memberikan peringatan keras di dalam Al-Qur'an. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qablu qatalahumullahu anna yufakun. Orang-orang Yahudi berkata Uzair anak Allah. Orang-orang Nasrani berkata Al-Masih Isa anak Allah. Itulah kata Allah ucapan-ucapan buruk yang keluar dari mulut mereka, dikarenakan mereka mengikuti nenek moyang mereka dahulu yang sudah kafir. Ketika Nabi SAW datang, mereka tidak mau mengikuti beliau, mereka terus mengikuti nenek moyang mereka. Qatalahumullahu anna yufakun. Maka Allah memerangi mereka. Bagaimana bisa mereka dipalingkan? Oleh karenanya jemaah sekalian, Allah mengabarkan kepada kita di antara tugas Nabi Muhammad SAW, wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Muhammad itu bertugas untuk mengingatkan orang-orang yang berkata Allah punya anak. Dan Allah kabarkan kepada kita betapa dahsyatnya murka Allah. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Hampir-hampir bumi terbelah dan gunung-gunung pun runtuh karena mereka mengatakan Allah memiliki anak. Maksud ayat ini jamaah sekalian, langit, bumi dan gunung-gunung merasa takut ketika manusia mengatakan Allah punya anak, karena mereka tahu saat manusia berkata seperti itu Allah sedang murka semurka-murkanya. Kalaulah Allah tidak menahan, niscaya langit, bumi dan gunung-gunung sudah hancur. Maka jemaah sekalian, kita pun harus takut. Ini adalah dosa yang sangat besar, yang paling Allah murkai, karena di dalamnya terkandung penghinaan kepada Allah. Itulah sebabnya di ayat yang lain Allah mengatakan wa qalu ittakhadar rahmanu waladan subhanah. Dan mereka berkata Allah memiliki anak. Maha suci Allah. Artinya perbuatan mereka itu mengotori kemuliaan Allah, melecehkan kebesaran Allah, sehingga Allah mengatakan subhanah, maha suci dia. Rasulullah SAW juga bersabda, la ahada asbaru minallah ala adhan sami'ahu innahum yaj'aluna lahu waladan wa innahu yarzuquhum wa yu'afihim. Tidak ada yang lebih sabar dari Allah ketika mendengarkan ucapan buruk tentangnya, yaitu ketika mereka mengatakan Allah memiliki anak, dan Allah terus memberikan rezeki dan menganugerahkan afiah untuk mereka. Ini sebagai renungan kepada orang-orang yang mengatakan Allah memiliki anak, atau yang menyetujui mereka, atau yang mendukung mereka, bahwa ini adalah hal yang sangat Allah murkai. Rasulullah SAW juga bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kadzdzabani ibnu Adam walam yakun lahu dzalik wa syatamani walam yakun lahu dzalik. Anak Adam mendustakan aku padahal dia tidak pantas melakukan itu. Anak Adam mencaci aku padahal tidak pantas dia melakukan itu. Fa amma takdzibuhu iyaya fa qauluhu lan yu'idani kama bada'ani. Adapun pendustaan anak Adam kepadaku ketika dia mengatakan Allah tidak bisa mengembalikan aku
membangkitkan aku setelah mati sebagaimana Allah menciptakan sebelumnya. Maka Allah membantah ucapannya. Allah mengatakan, walaisa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi. Padahal kata Allah, tidaklah menciptakan yang pertama lebih sulit bagiku daripada mengulang kembali. Artinya, apabila Allah Maha mampu menciptakan kita sebelumnya, setelah kita merupakan sesuatu yang tidak ada sama sekali, maka menciptakan kita kembali, membangkitkan kita kembali itu lebih mudah. Wa amma syatmuhu iyaya faqauluhu ittakhadallahu walada. Adapun caci maki anak Adam kepadaku adalah dia mengatakan Allah memiliki anak. Perhatikanlah jemaah sekalian, ini sebuah cacian kepada Allah, ini sebuah penghinaan kepada Allah, karena di dalamnya terkandung perendahan dan penyamaan antara Allah dengan makhluk yang memiliki anak. Maka Allah tegaskan dalam hadis qudsi, wa anal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Padahal akulah yang maha esa, akulah as-samad yang seluruh makhluk butuh kepadaku, akulah yang tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian, Allah pun menutup ayat ini, surat ini dengan walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Karena Allah maha sempurna, pemilik kesempurnaan, yang sedikit pun tidak membutuhkan makhluknya, dan seluruh makhluk butuh kepadanya. Sehingga tidak ada satu makhluk pun, tidak ada apapun, tidak ada siapapun yang serupa dengan Allah. Sebagaimana juga firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Oleh karena itu jemaah sekalian, inilah Allah subhanahu wa ta'ala Rabb kita, yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha tinggi lagi maha besar, yang menciptakan segala sesuatu, yang menguasai dan mengatur segala sesuatu. Maka hanya Dia yang berhak disembah. Hendaklah kita pertahankan keimanan kita kepada Allah sampai akhir hayat kita. Jangan sampai jemaah sekalian, kita sudah pelajari surat ini dari kecil, salah satu surat yang paling kita hafal, lalu setelah besar kita tidak lagi mengimani surat ini. Kita disuruh membenarkan orang yang merayakan hari lahir seseorang yang mereka yakini sebagai anak Allah. Maka secara tidak langsung berarti kita mengakui Allah punya anak. Seharusnya kita marah, kita benci terhadap perbuatan tersebut. Namun bukan berarti kita disuruh menzolimi mereka, tidak. Tapi kita harus yakin itu adalah perbuatan yang sangat mungkar, yang Allah subhanahu wa ta'ala sangat murka. Tidak sepantasnya seorang muslim bergabung dalam acara tersebut, atau menyetujui dengan hatinya, atau mengucapkan selamat, atau menunjukkan keridhaan dan dukungan terhadapnya. Seharusnya kita marah dengan perbuatan tersebut, karena Allah marah, kecuali kita menginginkan murka Allah kepada kita kalau kita menyetujui amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang membuat Allah murka. Toleransi itu jemaah sekalian adalah kita tidak zalim kepada orang-orang yang kafir kepada Allah, walaupun mereka berbeda dengan kita. Tapi Allah melarang kita berbuat zalim, tapi membenarkan mereka, menyetujui mereka, menyebabkan Islam kita batal, iman kita hilang. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan, wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairih innakum idza mithluhum. Sungguh Allah telah menurunkan di dalam Alkitab, apabila ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukan dosa-dosa kekafiran itu sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu kata Allah sama dengan mereka. Jadi jemaah sekalian, ingatlah, menyetujui, apalagi sampai mendukung, meridhoi kemudian mendukung dan mengucapkan kata-kata dukungan kepada mereka, maka apabila itu perbuatan kesyirikan dan kekufuran, kita pun dihukumi oleh Allah telah melakukan perbuatan kesyirikan dan kekufuran itu.
Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala macam bentuk kesesatan yang akan menjerumuskan ke dalam api neraka, dan semoga Allah selalu memberikan kepada kita istiqamah sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.